Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Mika Saputra akan mempresentasikan tugas expert system 9.b kemarin, yaitu tentang paparan aplikasi expert system forward dan backward chaining. Yang pertama yaitu ada forward dan backward chaining penyakit pada buah-buahan. Saya mendapatkan jurnal dengan judul pemodelan sistem paket diagnosis penyakit tanaman apel, mana lagi dengan metode backward chaining menggunakan certainty factor. Penulisnya yaitu yang pertama Muhammad Burhanuddin, yang kedua yaitu Suprapto dan Nurul Hidayat. Sumbernya tertera pada nomor 3. Penyajinya saya Andri Mika Saputra. Nama jurnal yaitu Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, volume dan nomor volume 1 dan nomor 5 pada bulan Mei 2017, halaman 399 hingga 404. Latar belakang yang pertama itu Kota Batu adalah merupakan salah satu kota agropolitan yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang sangat potensial untuk pengembangan di bidang pertanian. Salah satu produksi pertanian yang memiliki keunggulan di Kota Batu adalah tanaman apel. Apel adalah tanaman buah tahunan yang tumbuh baik di daerah dataran tinggi. Hasil produksi apel di Kota Batu merupakan yang terbesar di Jawa Timur dan di Indonesia, di mana pada tahun 2019 populasi tanaman apel di Kota Batu mencapai 2,1 juta pohon dan mampu menghasilkan buah apel sebanyak 708,43 ton. Di latar belakang saya isi konsep dasar gitu. Saya ambil dari jurnal yang berisi demikian. Selanjutnya yaitu ada knowledge base, rule base, dan mekanisme inferensi. Knowledge base atau basic pengetahuan gejala yang dialami tanaman apel. Nah, demikian tuh. Dan di rule base yaitu hubungan penyakit, kerusakan atau gangguan terhadap gejalanya. Dan mekanisme inferensinya dia menggunakan backward chaining gitu. Di sini basic pengetahuannya yaitu daftar-daftar penyakit atau daftar-daftar gejala dari sebelah kiri, tabel kiri. Untuk rule base-nya hubungan penyakit atau gangguan terhadap gejalanya yaitu hasil diagnosis bakar, yaitu penyakit kutu, penyakit tungau, penyakit trips, dan yang lain sebagainya. Hasil dari akurasi penyakit yang ada pada tanaman apel bernilai 1. Artinya diagnosis sistem sama dengan diagnosis bakar. Sebaliknya, hasil akurasi bernilai 0, artinya keluaran dari diagnosis sistem tidak sama dengan keluaran diagnosis bakar. Berdasarkan tabel 1, telah dilakukan pengujian akurasi dengan 30 sampel data penyakit tanaman apel dan menghasilkan nilai akurasi sesuai perhitungan berikut. Nilai akurasi sama dengan 28 30 dikali 100%. Hasilnya yaitu 93,3%. Hasil dari akurasi pemodelan sistem faktor diagnosis penyakit tanaman apel dengan menggunakan metode certainty factor adalah 93,3%. Kesimpulan, berdasarkan hasil perancangan dan pengujian yang dilakukan pada pemodelan sistem bakar diagnosis penyakit tanaman apel, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemodelan sistem bakar diagnosis penyakit tanaman apel dengan metode backward chaining menggunakan certainty factor. Sistem diimplementasikan dengan menggunakan gejala penyakit yang diberikan nilai kepercayaan. Sistem dapat mendiagnosis penyakit tanaman apel dengan kriteria yang digunakan 35 gejala berdasarkan hasil wawancara pada pakar dengan 16 jenis penyakit. Yang kedua yaitu terdapat 3 tahapan pengujian yang merupakan kelanjutan dari sistem ini sebagai syarat
memenuhi kebutuhan pembuatan sistem. Yang pertama yaitu hasil pengujian black box pemodelan sistem pakar diagnosis penyakit tanaman apel dengan metode backward chaining menggunakan certainty vector untuk mendiagnosis tanaman apel memiliki tingkat kesesuaian validasi 100% dikarenakan pengujian sistem dengan memasukkan data ke dalam forum-forum yang disediakan dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu hasil pengujian fungsionalitas pemodelan sistem pakar diagnosis penyakit tanaman apel dengan metode backward chaining menggunakan certainty vector memiliki tingkat presentasi sebesar 100% dikarenakan kasus uji pengetahuan kebutuhan dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu hasil pengujian akurasi pemodelan sistem pakar diagnosis penyakit tanaman apel dengan metode backward chaining menggunakan certainty vector memiliki tingkat kesesuaian presentase 93,3% dikarenakan ada dua data uji yang tidak sesuai dengan pakar sehingga menimbulkan asumsi pakar dengan sistem berbeda. Jurnal yang kedua yaitu saya mendapatkan judul sistem pakar dengan metode forward chaining untuk diagnosis penyakit dan hama tanaman semangka. Penulisnya yaitu M. Ibnu Pati, yang kedua Sir John David, dan yang ketiga yaitu Gunadi Widi Nurjahid. Sumbernya tertera di slide ketiga atau ke bagian ketiga. Penyajinya saya. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi volume 2 dan nomor 4 tahun 2020 halaman 102 hingga 107. Latar belakang yaitu tanaman semangka banyak diminati oleh petani untuk dibudidayakan. Penyakit dan hama tidak lepas dari tanaman semangka yang dialami oleh petani. Untuk mengatasi hal tersebut, pembudidaya hanya mengandalkan ilmu seadanya dan mendapatkan informasi dari sesama. Hal itu tidak efektif karena seorang pakar tanaman semangka sangat terbatas. Sistem pakar merupakan sebuah solusi dari keterbatasan seorang pakar pada bidangnya. Pada sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining dan aplikasi yang dibangun berbasis website. Dan selanjutnya tertera dalam presentasi slide latar belakang. Selanjutnya yaitu adalah knowledge base, yaitu basic pengetahuan atau gejala-gejala pada tanaman semangka. Dapat dilihat di bagian kanan yang dikodekan dengan kode T, yaitu dimana kode T adalah jenis gejala yang terlihat di saat terserang hama dan penyakit, dan kasus K di mana penentuan hama dan penyakit tanaman sesuai dengan gejala yang ditimbulkan, yang dilacak dengan memakan pangkal batang T1, yaitu tanaman muda terpotong, T2, dan lain sebagainya. Ini masih pengetahuan ataupun gejala penyakit pada tanaman semangka. Penyajian aturan atau rules pada penyajian daftar penyakit dan hama tanaman semangka tersebut dapat menghasilkan sebuah rules seperti di bawah ini. Dapat dilihat A, yaitu jika atau if memakan pangkal batang is true and, maka tanaman muda terpotong. Jika memakan pangkal batang benar dan tanaman muda terpotong, maka kasus hama gangsir Black Tribus portentosus like, dan lain seterusnya. Nah, hingga ini. Di sini ada gambar pohon keputusan keseluruhan rules dapat didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya mekanisme inferensi, yaitu menggunakan metode forward chaining. Metode ini berdasarkan penunjukan pada fakta dan gejala dengan rules atau aturan yang telah dibuat. Berikut beberapa contoh hasil pelacakan berdasarkan data sampel jenis kasus dari masing-masing gejala, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Ini adalah metode forward chaining. Kesimpulannya, yaitu sistem pakar yang dirancang menghasilkan diagnosa yang akurat terhadap penyakit dan hama pada tanaman semangka dengan menggunakan metode forward chaining. Hasil yang ditampilkan oleh sistem pakar memudahkan para pengguna. Sistem pakar yang dibuat berbasis website dengan rules yang diinputkan sesuai dengan apa yang didapatkan dari pakarnya. Yang selanjutnya yaitu forward dan backward chaining penyakit pada mamalia ternak. Yang pertama, saya mendapatkan jurnal berjudul Implementasi Backward Chaining untuk Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Domba Berbasis Android. Penulisnya yaitu Daryanto dan Ahmad Rafi Aziz. Sumbernya tertera di nomor 3. Penyajinya yaitu saya. Nama Jurnal Sistem Informasi Komputer dan Teknologi Informasi volume 1 dan nomor 2 tahun 2019 halaman 66 hingga 79. Latar belakang pemeriksaan penyakit pada domba secara berkala saat ini kurang diperhatikan sehingga membuat domba mudah terserang penyakit. Hal ini membuat peternak kesulitan dalam penanganan awal dan tidak tahu apa yang harus dilakukan tanpa adanya seorang pakar yang mendampingi. Dan selanjutnya kami mengambil pendahuluan ataupun konsep-konsep dasar untuk diisi ke latar belakang gitu dari jurnal. Selanjutnya yaitu adalah knowledge base atau basic pengetahuan pada penyakit domba. Dalam penggunaan basis pengetahuan ini digunakan sebuah kaidah berbasis aturan sebagai sarana untuk representasi pengetahuan. Kaidah produksi berbasis aturan dituliskan dalam bentuk pernyataan jika atau if premise, maka konklusi. Pada perancangan basis pengetahuan sistem pakar ini, premis adalah jenis penyakit dan konklusi adalah nama gejala penyakit, sehingga bentuk pernyataan adalah jika kondisi jenis penyakit maka gejala penyakit. Rule based penelaran berbasis aturan atau rule based reasoning. Pada penelaran berbasis aturan, pengetahuan direpresentasikan dengan menggunakan aturan berbentuk if then. Bentuk ini digunakan apabila kita memiliki jumlah pengetahuan pakar pada suatu permasalahan tertentu dan si pakar dapat menyelesaikan masalah tersebut secara berurutan. Di samping itu, bentuk ini juga digunakan apabila dibutuhkan penjelasan tentang langkah-langkah atau jejak pencapaian solusi gitu. Ada beberapa keuntungan yang dapat dengan menggunakan pendekatan berbasis aturan, diantaranya yaitu yang pertama ekspresi yang dihasilkan dari sebuah sistem lebih natural, yang kedua yaitu bagian pengantar yang terpisah dengan pengetahuan, yang ketiga yaitu mudah dalam melakukan ekspansi sistem, yang keempat yaitu knowledge yang didapatkan lebih relevan, dan yang terakhir yaitu dapat menggunakan pengetahuan yang bersifat heuristik. Nah, ini ada tahap atau metode yang digunakan pembuatan identifikasi penyakit domba berbasis Android menggunakan penelaran berbasis aturan atau rule based reasoning tersebut dikemukakan oleh Kusuma Dewi tahun 2003 yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tahap 1 adalah penelitian keadaan, tahap 2 yaitu koleksi pengetahuan, tahap 3 yaitu perancangan, tahap 4 yaitu tes atau uji coba, yang kelima yaitu dokumentasi, dan yang keenam adalah pemeliharaan. Jika pada tahap 4 waktu diuji coba dia masih belum teridentifikasi, maka dia harus dilakukan perbaikan ke tahap ketiga, ke perancangan. Jika dia harus dilakukan eksplorasi, maka dia harus kembali ke tahap kedua yaitu koleksi pengetahuan hingga dia mencapai hasil yang sesuai, maka dia bisa lanjut ke tahap 5 yaitu dokumentasi. Mekanisme inferensinya yang digunakan untuk merealisasikan sistem pakar ini adalah backward chaining, karena proses ini memulai pencarian dari premis atau permasalahan menuju pada konklusi solusi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, analisis perancangan sistem, pembuatan program, sampai
tahap penyelesaian program, aplikasi itu dapat membantu mengidentifikasi gejala penyakit pada domba dan memberikan solusi untuk menangani penyakit pada hewan domba sehingga penyakit dapat diminimalisir agar tidak terjadi penyakit lain. Aplikasi sistem bakar yang dilengkapi dengan fitur gambar dan teks